Kalau melihat rekam jejak karir Anda, sepertinya banyak rekor yang Anda pecahkan. Mungkin sebagai duta besar Norway, ini Anda menjadi duta besar pada umur 42 tahun, termuda sebagai duta besar perempuan. Kemudian Dirjen Amerika dan Eropa pada saat Anda berumur 45 tahun. Dan Menlu perempuan pertama. Apakah pada saat diminta menjadi Menlu masih merupakan sebuah kejutan bagi Anda, atau memang Anda sudah lihat bahwa setelah jadi dubes Belanda, saya sepertinya ada harapan ke sana? Apa yang ada di benak Anda waktu itu? Sebenarnya terkejut. Tetap terkejut. Masih ada keterkejutan? Keterkejutan. Saya masih menjabat pada saat itu sebagai Duta Besar Indonesia di Belanda. Pada hari Sabtu pukul 6, Pak Andi Wijayanto menelpon saya dan mengatakan, Ibu Duta Besar berada di mana? Saya bilang saya ada di Den Haag. Dan disampaikan bahwa diminta untuk kembali ke Jakarta secepatnya. Terkejut lagi. Jadi bingung yang mau saya bawa apa ya? Nggak tahu. Karena kan hanya diminta untuk kembali ke Jakarta. Ibu tidak bertanya ada apa, Pak Andi? Saya tidak bertanya. Saya hanya mengatakan, oke, saya akan mencari tiket. Nanti saya akan kabari tiket saya apa dan sebagainya. Di Senin saya tiba di sini sore, dan sore itu juga saya ditelepon kembali oleh Pak Andi Wijayanto karena Presiden yang pada hari itu tanggal 20 baru saja dilantik ingin bertemu dengan saya pada malam hari itu juga. Jadi hari Senin malam itu menjelang pagi tanggal 20 Oktober saya diminta bertemu dengan Presiden dan melakukan pembicaraan yang terkait dengan politik luar negeri tanpa juga menyebutkan apa-apa. Apa sih isi obrolannya, Bu Retno, waktu itu? Jadi Presiden antara lain menanyakan mengenai masalah ASEAN, bagaimana perlindungan kita terhadap TKI, terus kemudian mengenai diplomasi ekonomi dan sebagainya. Jadi hal-hal yang menurut beliau adalah penting untuk dilakukan dalam diplomasi Indonesia untuk 5 tahun ke depan, dan kita melakukan diskusi kecil mengenai hal-hal yang paling pokok tersebut. Sekali lagi tidak menyebutkan hal-hal yang terkait dengan masalah posisi. Ibu ini sempat menjadi anggota TPF Munir waktu itu. Itu adalah tahun 2004. Dan saya mengutip Usman Hamid dari Kontras yang menggambarkan Ibu Retno sebagai seorang negosiator ulung. Memang seperti apa ya, Bu? Bagaimana caranya menjadi seorang negosiator ulung menurut Ibu? Sebenarnya setiap kali saya mau melakukan negosiasi atau pembicaraan lah ya dengan pihak, dengan partner saya, dengan mitra saya biasanya tanya dulu, coba saya kasih CV-nya, latar belakangnya. Setelah saya pelajari latar belakangnya, saya mengira-ngira, mitra saya ini, partner saya ini, teman bicara saya ini orang yang kira-kira memiliki karakter atau background kerja dan keluarga seperti apa. Jadi saya harus paham dulu. Yang kedua yang saya coba pelajari adalah saya berusaha untuk berada di pihak dia. Dalam artian begini, kira-kira apa harga yang paling minim yang bisa dia beli. Setiap negosiator akan datang dengan high call, dengan harga yang paling tinggi. Kita pasang harga tinggi. Tetapi masing-masing sudah mengantongi kartu fallback-nya atau harga minimum yang tidak bisa ditawar lagi. Disinilah titik kita berhenti. Jadi dengan berusaha untuk mempelajari harga minimum dia apa, saya akan lebih cepat untuk memasang harga kita. Dan yang saya lakukan adalah dalam bernegosiasi saya tidak mencoba untuk tidak hostile. Saya akan coba dengan hal-hal yang sifatnya membuat mereka nyaman bernegosiasi dengan kita. Karena pada saat kita sudah mengambil langkah yang hostile, pihak seberang kita dia akan mundur dan dia akan memasang posisi yang keras, dan saya kira tidak akan bagus buat posisi kita.
sekali lagi dalam bernegosiasi yang menjadi penjuru kita adalah kepentingan nasional kita. Mereka melihat bahwa pada satu titik, pada satu sisi, saya sangat firm. Pada saat kepentingan nasional saya tergoyangkan, saya akan menjadi manusia yang paling keras di dunia. Berarti Pak Jokowi tidak salah pilih Anda ya. Tetapi dalam conveying the message kan saya tidak perlu memakai kata-kata yang insulting. Ibu Retno Marsudi, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Ya pemirsa, demikianlah Sudut Pandang kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vivi Alaida Yahya. Sampai jumpa.